Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah qasir qalil. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt 8 dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Maka alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan kajian Ba'dal Asr dari Fakultas Al-Quran dari application ataupun penerapan ilmi tajwid dan ilmi qiraah dari surat Al-Ghasyiyah. Maka kita akan membahas ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat. Maka di dalam ayat yang kita baca dari qiraah Hafiz an Asim, tatbiq dari ilmu tajwidnya wa ila, maka waw di sini huruf al-muraqqaqah. Wa ila hamzah juga huruf muraqqaqah dan lam huruf al-muraqqaqah. Wa ila, maka di sini ada alif sakinah qablahu fathah, maka hukumnya mad asli atau mad tabi'i, dan hukumnya juga apa ya Hudzaifah? Wa ila ma hukmu hamzah au alif huna? Laisa hamzah lakin alif. Muraqqaqah. Limadha muraqqaqah? Lianna lam muraqqaqah. Yani huwa yatba qablahu. Taib. Wa ila, maka alif di sini alif layyinah dinamakan alif layyinah dikarenakan alif sakinah sebelumnya fathah. Dinamakan alif layyinah dari segi ilmi nahwi, dan juga dinamakan mad tabi'i atau mad asli dari segi ilmi tajwid. Wa ila fahuna hal hukmuhu harakatan min haitsu at-tajwid. Indak ya Qais, silahkan dijawab. Lah yulqana iltaqa baina sakinain. Taib. Wa ila di sini tafsil. Kita katakan dia mad tabi'i jika waqaf. Maka kita baca wa ila mad tabi'i. Wa ila, namun di saat dia disambung dengan al-jibal, dan al-jibal ada alif lam, dan alif lam di sini dua sukun. Al, alif dan lam dua sukun. Maka di saat mad tabi'i bertemu dengan al, maka hukumnya mad tabi'i saqatat bal mahdufah, maka dihapuskan. Dan hamzatul wasl di sini berperan masuk wa ilal jibal, sehingga tidak ada mad tabi'i. Kapan mad tabi'i? Jika diwaqafkan wa ila, wa ila. Adapun jika disambung wa ilal jibali, wa ilal jibali, maka ilal jibali tidak ada mad tabi'i. Hukumnya di sini fi halatil wasl mahdzufah, dihapuskan dari hukum mad tabi'i. Adapun al jibali fa hamzah huna hamzah al wasl
Jika dia disambung dengan ila, maka dia juga saqatat. Maka tidak disebut al-jibal, tapi wa ilal jibal. Maka saqatat dikarenakan bersambung. Namun jika dia di awal jumlah, al-jibali, disebutkan alnya. Dan alif dan lam muraqqaqatan, wa ilal jibal, dan jim muraqqaqah, wal ba muraqqaqah, dan alif al-jibal juga muraqqaqah. Dan hukumnya di sini mad tabi'i, dan karena dia di tengah dari kalimat, maka tidak bermasalah, akan selalu dibaca mad tabi'i. Berbeda dengan wa ila, karena di sini jika dia waqaf kita baca mad tabi'i, namun karena dia bersambung wa ilal jibal bertemu dengan alif lam mahdhufah, tidak lagi disebut mad tabi'i kecuali al jibal. Maka al jibal di sini mad tabi'i alif dan bertemu dengan lam dan dia muraqqaqah. Jika kita waqafkan indak ya Hudzaifah, soal Hudzaifah, waqafna ila al jibal, maka apa hukum di sini mad tabi'i? Wa ila al jibal. Waqafna fil jibal, mada hukmuh? Mad arid sukun. Baik. Iqra al-an mad arid li sukun ila kam? Wa ila al jibal. Baik, hada sadis atau sittah harakat. Wa yajuz lak aidan kam? Arba'ah. Wa ila al jibal. Wa yajuz lak kam? Ithnain. Harakatan kul. Wa ila al jibal. Maka jika kita waqaf di al-jibal, mad tabi'i di sini menjadi mad arid li sukun. Bisa 2 harokat al-jibal, bisa 4 harokat al-jibal, bisa 6 harokat al-jibal. Maka kalimat wa ilal jibal semuanya muraqqaqah. Kaifa, maka kaf muraqqaqah, wal ya kadalik muraqqaqah. Dan di sini ya mempunyai hukum madlin. Apa bedanya madlin dengan mad tabi'i? Mad tabi'i ya sebelumnya kasrah, seperti fi, maka hukumnya mad tabi'i. Lakin huna ya sukun sebelumnya fathah, maka kai, maka dibaca dengan lunak. Dan di sini sama mad tabi'i juga. Maka di sini kaifa harus diberikan 2 harokat. Kaifa tidak cepat, kaifa, tetapi kaifa dan ya muraqqaqah dan fa juga huruf al muraqqaqah. Kaifa nusibat, fanun dari huruf muraqqaqah, fasad indak ya Muhammad. Nusibat sad min huruf mada? Al-mufakhamah. Taib, min huruf al-mufakhamah. Tadkur kam huruf al-mufakhamah? Sebutkan berapa huruf al-mufakhamah? Khussa dagtin qid. Masya Allah. Khussa dagtin qid. Kha sad ba gha ta qid, qaf dan dha. Dan di sini masuk kepadanya dha. Maka dibaca di sini masuk kepadanya nusibat so, maka dibaca mufakhamah bukan muraqqaqah. Maka dari sini shad karena dia mufakhamah, bagaimana membedakan huruf mufakhamah dengan muraqqaqah? Mufakhamah pertama, mulut ini dipenuhi oleh udara, so si su as, penuh, mufakhamah namanya. Kedua, aqsal lisan, ujung dari lisan kita berada di al-hanak al-a'la. Nusibat fasasi su'as huna mufakhamah. Fa mufakhamah laysa bidaqal qawi. Kenapa? Karena dia kasrah. Kalau dia dhammah su, kalau dia fathah so, maka di sini lebih kuat.
Maka di sini masuk kepada darajah yang keempat, mufakhamahnya. Yang jelas nusibat shad dari huruf mufakhamah sehingga kental di saat kita menyebutkan. Dan dari awal wa ilal jibali kaifa nusi semuanya muraqqaqah kecuali shad. Maka di sini menjadi mufakhamah. Dan ba nusibat, ba muraqqaqah dan ta muraqqaqah. Namun awas, ta di sini disukunkan dan dia di akhir kalimah. Ta di saat disukunkan dan di akhir kalimah, maka dia hukumnya syiddatul hams, dalam keadaan hams. Maka dibaca nusibat, nusibat, harus ada seperti itu. Maka ini sifatul hams, dan tak di sini dari sifatul hams. Dan sifatul hams adalah sifat yang lemah dari makhraj, karena dia tidak bisa menjaga makhraj ta untuk memendam suaranya, tapi bocor. Nusibat, nusibat. Maka apa makna al-hams? Al-hams adalah jarayan an-nafs. Di saat kita menyebutkan makhraj ta, keluar nafas kita, itu namanya al-hams, jarayan an-nafs. Maka di sini termasuk dari makhraj yang dhaif, karena lemahnya dia memegang dari makhraj ta sehingga keluar nafasnya. Dan huruful hams, agar lebih memperdalam lagi, dia banyak dikumpulkan oleh Imam Al-Jazri, ahli tajwid, 10 huruf. Fahathahu syakhsun sakat. Ada 10. Fa, ha, sa, ha, syakhsun, sya, kha, sod, sakat, sin, kaf, ta. Dan diantaranya ta yang kita baca di sini. Maka kalimat nusibat termasuk dari hams. Dan di sini yang jelas, karena dia dari huruful hams, maka di saat membaca ta di sini terjadi kebocoran dengan keluarnya udara. Maka qiraah yang benar di saat kita membaca nusibat, nusibat, ada ta yang keluar. Maka kalau kita mempelajari ilmu tajwid tetapi tidak mempelajari sifatnya dengan qiraah hams ini, maka banyak yang membaca nusibat, afwan, tidak dikeluarkan taknya. Nusibat, rufi'at, dan seterusnya dari surat Al-Ghasyiyah ini. Sutihat, tidak dikeluarkan taknya. Maka ini kesalahan. Dan ini menunjukkan salah dalam membaca Al-Quran, meskipun tidak sampai haram mengganti makna, tidak. Kesalahan di dalam tajwid menjadi lahan. Maka oleh sebab itu para imam di zaman Nabi dan setelahnya dan terus kepada para salaf, dari bimbingan Nabi yang dipilih menjadi imam, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan, imam kalian di dalam salat wajib, di dalam salat berjamaah, aqra'ukum, yang paling kuat qiraahnya. Sehingga yang menjadi poin bukan masalah ana sudah hafid Al-Quran 30 juz dan si fulan baru hafid 5 juz, namun si fulan belajar dengan aplikasi tajwid dan qiraah yang benar. Contohnya seperti ini, kaifa nusibat, orang ini yang hafal 30 juz dibaca kaifa nusibat, kaifa nusi, shortnya juga tidak ada mufakhamah, kaifa nusibat. Maka mana yang lebih didahulukan menjadi imam? Yang pertama, yang hafalannya hanya 5 juz
Namun di saat dia membaca kaifa nusibat, ini dijadikan imam, dan ini petunjuk Nabi, bukan masalah hafalan. Dan kami waktu di Yaman, Masya Allah, anak-anak kecil seperti anak-anak kita umur 9 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Namun antum tahu, hafal Al-Quran butuh kepada ilmu tajwid, butuh kepada ilmu qiraah. Maka mereka sudah hafal Al-Quran dari semenjak kecil, dididik oleh bapak ibu mereka. Namun di saat kita mentasmi mereka, hancur tajwidnya. Namun yang menjadi poin, sudah hafal Al-Quran. Maka kemudian anak ini beranjak 15 tahun sudah balik, ternyata hafalannya masih itu-itu saja. Bangga dengan anak sudah hafal Al-Quran, raja', ayo murajaah, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu qiraah. Alah, nggak usahlah, kita sibuk dengan khitobah, jadi khotib Jumat dan sebagainya. Maka akhirnya tidak dijadikan imam. Kenapa? Hafalan Qur'annya 30 juz tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri, oleh Allah dan oleh Nabi. Maka di dalam permasalahan membaca Al-Quran, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Meskipun kamu menghafal 1 juz amma, namun kamu baca dengan tartil dan kamu baca dengan benar, itu lebih baik, dan itu yang diinginkan di Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan juga di dalam hadis, kalau tadi di Al-Quran, pendalilan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami, maknanya bukan menjadi kafir, maknanya bukan dari sunnah kami membaca Al-Quran tanpa dinyanyikan, disenandungkan maknanya dengan tajwid. Membaca dengan panjang pendek, dengan tajwid dan gunnah dan qiraah yang benar. Maka dari Al-Quran dan hadis di sini disebutkan laisa minna, bukan dari sunnah kami. Kesimpulannya, seseorang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran 30 juz, namun dia biarkan hafalannya dari semenjak kecil, dia belum balik, tidak diperbaiki. Yang penting anak hafal, disuruh dibaca, maka makhrajnya, sifatnya dan sebagainya rusak, maka ini tidak dipakai. Maka kami di saat di Yaman banyak setelah belajar juga masalah Al-Quran, orang ini semuanya sudah hafal Al-Quran, tapi kembali belajar bersama kami yang belum hafal Al-Quran dulu waktu ke Yaman, karena kita dari SMA dan sebagainya. Maka kita heran, subhanallah, mereka seakan-akan menghafal Al-Quran yang baru. Maka mereka mengeluh, ya Allah, coba dulu orang tua kami ataupun guru-guru kami di masjid waktu kami kecil memberikan hafalan dengan tajwid, maka kami sekarang murajaah dengan mudah. Namun membaca begitu saja, panjang pendek, sifat, huruf tidak dipedulikan. Akhirnya kami murajaah kembali seperti baru.